Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu dari Ketua OSIS MA IPP Jamanis dengan Mbak siapa, Mbak? Oh, ada jamu telmu awak. Ya, ulangi lagi sampai bisa ya. Untuk yang maksudnya gini, ini bagian kameramen latihan mental, bagaimana cara Dengan mengkondisikan Kak kamera, siapa? disipai Itu. dan ini. Kak siapa? Ini latihan Dengan mental Kak seperti siapa, Kak? situasi. Gitu. Ya, mohon. Dengan kakak siapa gitu? Singkat mah. Gak apa-apa. Dengan Kak siapa? Kakak siapa? Ini di mana dasar temu para. Penjagaan wajib bisa naon. Kenapa kemarin 10 menit bantu bakal pada bicara. Siap? Siap, Indri? Kak. Ulangi lagi, pede ya, pede. Siap, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Tentunya hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Salma Alia Nabila dari kelas 11 MIA. Saya berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis. Oke, udah? Terus Oke, gitu. sampai situ lancar ya. Ada beberapa, kita ada beberapa pertanyaannya. Yang akan saya ajukan. Gitu ya. Baik Kak Salma, terima kasih atas waktunya. Semoga Kak Salma diberikan kelancaran segala aktivitasnya. Ya, coba kata-kata seperti itu silakan ke Salma. Kumaha? Baik Kak Salma, terima kasih atas waktunya nih udah datang ke podcast kami, podcast Madrasah Alia Jamanis. Baik, terima kasih Kak atas kedatangannya gitu. Gerak. Iya. Suruh. Pede ya, pede. Kamu harus bisa pede di depan kamera ya, karena kamera itu penonton ya, siap. Tapi sekarang fokusnya ke Kak Salma ya. Coba. Baik, terima kasih Kak sudah datang di podcast kami. Gitu. Ya, terus? Podcast kami MI gitu. Ini. Madrasah Alia. Baik Kak, terima kasih atas waktunya sudah datang ke podcast kami, podcast Madrasah Alia Jamanis. Udah itu aja. Baik, terima kasih Kak sudah datang di podcast kami. Podcast MI Madrasah Alia. Jamanis. Madrasah Baik, lagi Alia. sampai lancar 1, 2, 3. Baik, terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya bisa datang di podcast kami, podcast MA YPP Babakan Jamanis. Nah, coba Salma dengan pekanya jawab yang terang. Kita dulu. Terima kasih. Oh iya, dengan senang hati. Senang hati, Ang, boleh? Terserah bebas. Kita break dulu ya, soalnya ada. Oke, kita untuk kameramen, silakan kameranya matiin dulu. Dikejar lagi. Udah ada bacaan? Oke, baik kita siap. Oke, narasumber dan juga MC siap. Kita mulai dari salam kembali. Silakan Indri ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan Gak apa-apa. Oke, kita belajar lagi ya. Namanya teknik public speaking. Gila. Untuk menjadi seorang public speaking yang baik, diperlukan tangan yang baik juga. Jangan kie, tapi gini tangannya. Kie. Tadi udah bagus juga, tinggal penyesuaian aja. Meskipun nggak nyambung, tapi ininya sesuai intonasi. Selamat datang semuanya. Hari ini kita sedang kedatangan tamu dari mahasiswa dari Madrasah Alia Jamanis tentunya. Ditinggali ditatap penonton itu di kamera. Nah, terus dikasih senyuman ya. Sing asik. Mohon. Siap, ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Kita kedatangan tamu. Kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa Kak? Halo, perkenalkan nama saya Salma Alia Nabila. Saya berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis. Tahun berapa? Tahun 2023. Periode 2023. Periode 2024. Ulang atau? Oke. Boleh. Terus jadi seorang narasumber kan gini ceritanya. Salma itu diundang, Iya. misalkan ke kemana gitu ya.
dibutuhkan ilmunya oleh si host ini, sama harus membayarkan ilmu sama yang mungkin ketika diperlukan, dan itu memang misalkan diperbolehkan secara pribadi. Seperti dari kasus tadi, ketua OSIS iraha tahun berapa kan gitu. Jadi harus apa namanya? Oh, iya. Siap, mulai lagi sampai rancang. Sampai nanti ke naros biasa baik. Kalau misalkan enggak, harus bahasa Indonesia. Ya? Bahasa Indonesia. Kalau sampai bebas tentang ketua OSIS bahasa Indonesia. Siap? Oke. 1, 2, 3 ulangi lagi. Action. Enggak, kayak sebentar. Nanti yang Dewi bagian gini. Siap semuanya? Nah, gitu kamera ngomong. Siap. Dewi, so. Cepetin. Ya. Jadi bos. Iya. Siap semuanya? Siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa, Kak? Halo, perkenalkan nama saya Salma. Ngaji masur. Udah nggak? Gak apa-apa. Tipe tipe ya. Sok ningali eta mbak-mbak. Ini kepolosan itu bisa jadi nilai. Tidak. Gak apa-apa kan baru belajar, baru pertama juga ya gak apa-apa. Hiburannya. Gak apa-apa. Oke, bagian lagi. Tapi kan distract. Bagian lagi, lancar. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Salma Alena Nabila. Saya berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis angkatan periode 2023 periode 2024. Ayo. Yang lagi kita aja. Yang lagi. Oh, kelas ah? Sana kelas. Salah kelas sama dia. Oke. Ini yang lagi, so, Alexander terus capeknya. Nggak bisa, so. Astagfirullahaladzim, tadu. So. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Salma Alena Nabila, berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis periode 2023 periode 2020. Sekali kita periode nak. Ada yang namanya defensive public speaking itu adalah 2003. mengurangi belibet. Ya. Belibet itu disebabkan karena kita terlalu cepat. Orang yang punya ilmu tinggi sebetulnya bukan orang yang cepat berbicara, tapi orang yang semakin santai dalam berbicara. Lantas, jadi gak apa-apa untuk sama santai aja. Saya dari kelas 12 Madrasah Alia Jamanis, menjabat sebagai Ketua OSIS Madrasah Alia periode tahun 2003-2024. Wah, terima kasih Kak Indri atas waktunya. Pokoknya keren banget nih bisa datang ke sini. Gitu, berikan kesan-kesan juga. Oke, rolling kamera, action, berikan lagi, semua bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkia, saya dari kelas 11 IK. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Salma Alena Nabila dari 11 MIA, berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis periode tahun 2023-2024. Baik, sebelumnya terima kasih ya sudah bisa datang di podcast kami, podcast MA YPP Babakan Jamanis. Dan terima kasih kembali sudah mengundang saya di sini sebagai narasumber. Gitu ang. Gerak. Untuk Indri, intonasinya terlalu cepat. Untuk sama, gaya pembicaranya juga masih jago gemper. Ya. Gemper teh naon? Gemper itu grogi. Oh, oke. Dibuat santai aja seolah ini berbicara, tapi bicaranya langsung. Tidak boleh direkayasa. Jadi untuk kameramen itu yang PR yang beratnya itu di awal. Baik, terima kasih. Toh abi gacatin. Kalau Rizky mah tinggal nyantai. Mohon kameranya. Siap. Lihat lagi rolling sampai lancar, mohon sampai sih enak kan tinggalin aku deh. Siap 3 2 1 rolling kamera. Ini ya. Siapkan. Oh siap.
Kumaha? Siap. Rolling kamera. Rolling kamera. Rolling kamera action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkia. Saya dari kelas 11 IIK. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa? Ya, tipe baik. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Rizkia. Saya dari kelas 11 IIK. Hari ini kita kedatangan tamu nih dari Ketua OSIS MA YPP Babakan Jamanis. Dengan Kak siapa? Halo, perkenalkan nama saya Salma Alia Nabila dari kelas 11 MIA. Saya berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis tahun periode 2023-2024. Baik, sebelumnya terima kasih sudah bisa hadir di podcast kami, podcast MA YPP Babakan Jamanis. Terima kasih kembali. Ketua. Coba kalau misalkan sedang podcast sampai mati, misalnya mati pembicaraan, itu udah gak menarik ya. Iya. Jadi untuk menjadi host, yang kemampuan host itu adalah untuk bisa berbicara terus. Ya, Mama. Siapa? Jadi sekarang kita langsung ke inti aja tentang Ketua OSIS. Coba kayak mau ke inti apa aja pertanyaannya? Keseruannya apa sih jadi Ketua OSIS? Apa sih? Inti aja, coba intinya aja yang mau ditanyakan nanti. Keseruannya, rintangan, rintangan, apa terusan itu Ketua OSIS. apa itu Ketua Itu OSIS? yang pertama ya, apa sih Ketua OSIS itu? Gitu kan. Terus motivasi, kemudian kendala-kendala, hal yang paling disukai. Ya, coba dihafal dulu, silakan. Terus nanti Salma jawabnya refleks ya. Oke. Nolong gitu. Ini juga harus memberikan reaction. Nolong teh apa? Nolong itu Lancar. berkelanjutan. Oh, Wah, pokoknya banyak sih yang tidak serunya juga, kayak kalau misalkan rapat nih, ada yang hadir cuma itu aja. rudet. Berikan reaction. Oh gitu ya? Oh, gitu ya? Banget ya. Kadang anak-anak OSISnya tuh susah gitu. Jadi puyeng ke kitanya gitu. Iya, jadi Guys. kalau OSIS tuh nih. Ya, Betul. Jadi mau kan Kapan looknya ini teh tidak ini buat menggosip. Gerak. Terlihat nak Yang positive siap, vibes. Siap, sekarang kita langsung ke itu ya, pertanyaan tentang Ketua OSIS. Siap, Bang, tidak akan dibimbing, pertanyaan langsung refleks saja. Langsung pertanyaan. Untuk intonasi, santai aja jawabannya, Mon. Santai. Intonasinya jelas. Kemudian bahasa kasaran bibirnya itu harus tidak boleh gitu, Mon. Harus Artikulasi. dengan jelas A-I-U-nya. Oke. Kalau misalkan jangan sampai ada kayak jenting laut bicara. Mon. Langsung bertanya. Tanya laut aja. Ya, apa Kak Salma, saya belum tahu nih, apa sih Ketua OSIS itu? Sambil udah action, Kak Salma, apa sih Ketua OSIS? Gak menarik itu Maya. Apa Ketua OSIS itu ya? Ya, Ketua itu pemimpin, OSIS itu singkatan apa OSIS? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Sekolah, iya betul. Siap? Saya sendiri lupa. Saat itu Dewi, suku Dewi. Aku tadi parem sih ya. Terus aku belum. Ya udah, nanti siapa yang ngejeluk aja, foto lagi. Siap? Langsung pertanyaan. Langsung ke OSIS. Kera. Rolling kamera action. Kak Salma, apa sih Ketua OSIS itu? Oke, jadi Ketua OSIS itu sebagaimana dengan namanya, itu ketua, yaitu berarti pemimpin, dan OSIS itu merupakan singkatan ya dari Organisasi Siswa Intra Sekolah. Jadi dapat diartikan sebagai pemimpin dari organisasi yang ada di sekolah. Jadi tugas kita itu untuk mengoordinir semua ya siswa gitu. Oh gitu. Kendala apa saja sih yang sudah Coba, apa yang saya gak apa-apa. kendala apa saja sih yang sudah Kak Salma dapatkan selama menjabat jadi Ketua OSIS? Banyak sekali kendala ya. Ya. Terutama mungkin dari si anggota OSISnya tersebut gitu. Kadang kan kita tidak bisa mengatur dengan penuh ya sikap seseorang gitu. Ya ada pada siswanya sih yang
anggota OSISnya sendiri. Dan tantangan-tantangan mungkin ya oke lah. Oke, kita revisi dulu. Untuk Indri tidak ada reaction ya macam ketua. Oh gitu ya kak ya. Saya kira ketua OSIS itu orang kepala sekolah gitu. Ini bukan ya? Oh bukan. Jadi bisa so asik. Oke, pada kurung tuh. Pilih tepung kan tidak? Seserian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Sajidin dari podcast Titnu Al-Farabi Pangandaran. Hari ini ada tamu istimewa nih, tentunya dari Madrasah Al-Hijah Manis. Kakak boleh perkenalkan ke kamera? Oke. Halo, perkenalkan nama saya Salma Alena Nabila dari kelas 11 MIA. Saya berjabat sebagai Ketua OSIS MA YPP Jamanis periode tahun 2023-2024. Kakak itu Kak Salma ya? Iya, betul. Kak Salma, betul sekali. Menjabat sebagai Ketua OSIS. Sebagai Ketua OSIS. Kak Salma, kan saya ini belum tahu nih Ketua OSIS. Yang saya tahu ketua itu kayak presiden gitu, bupati gitu. Ketua OSIS itu apa sih? Kalau boleh tahu, ke penonton juga boleh di ini. Kalau presiden di-share. itu terlalu tinggi ya? Terlalu tinggi. Iya, sekali. betul sekali. Itu contoh reaction ya untuk host ya. Kalau yang suri, kalau sekedap. Siap, lanjut lagi. Jangan jadi podcaster, jangan. Siap. Itu kedepannya sama jadi host ya. Materi kan distrek ang. Siap. Kan ang punya keahlian yang namanya skill harmonis. Itu semua orang tidak bisa seperti itu. Oke Kak Salma, kira-kira boleh di-share nih tentang apa sih Ketua OSIS itu? Oke, jadi Ketua OSIS itu sebagaimana ketua, yaitu pemimpin kan. OSIS itu singkatan sih dari dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Organisasi Siswa Intrasekolah. Disingkat jadi OSIS. Jadi OSIS. Oh. Jadi lah yang lucu. Saya kira sosis. Serius. Kirain serius itu. Sosis dimakan. Kalau OSIS bikin runut. Ini untuk penonton boleh serius non. Soalnya kita gak terlalu ini gak terlalu serius ting podcast. Kalau sosis bikin kenyang, kalau OSIS bikin runut. Nah, itu betul. Bikin pusing. Oh, jadi beda ya Kak antara sosis sama OSIS? Beda. Apakah bedanya? OSIS itu organisasi, sosis itu makanan. Oh. Iya. Jadi beda ya? Beda. Saya juga baru tahu loh. Oh gitu? Oke, kita lanjut aja ke materi yang selanjutnya Kak ya. Ketua, tadi Kakak membahas tentang ketua, katanya pemimpin. Ya. Kalau presiden termasuk pemimpin bukan Kak? Termasuk pemimpin. Pemimpin. Terus siapa lagi Kak yang jadi pemimpin? Gubernur. Kira-kira. Gubernur. Bupati. Kepala sekolah ada yang dekat. Kepala sekolah. Kalau misalkan di Kobong. Bukan di Kobong atuh. Kalau misalkan di kelas. Ketua kelas namanya ya? Iya. Kalau ketua OSIS beda lagi jabatan gitu? Iya, beda lagi. Oh, saya kira sama itu Kak. Beda dong. Beda. Kakak ini kan menjabat sebagai ketua OSIS periode 2023, 2024 ya. Iya, betul sekali. Untuk penonton jangan ketawa ya. Nah, tentu banyak Kak tentang kayaknya pengalaman deh. Mau yang dari pahit dulu apa ada yang manis dulu nih Kak? Bebas deh. Kayaknya yang pahit dulu deh. Supaya nanti penontonnya itu dari pahit-pahit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Oh salah ya? Slogannya ya? Ada ya? Ada yang gitu ya? Enggak tahu. Setahu saya berakit-rakit dahulu. Berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oh gitu ya. Berarti tadi salah. Maaf ya penonton ya. Nah, kalau misalkan secara pahitnya nih Kak, jadi ketua OSIS itu apa sih? Yang paling pengalaman yang paling gak suka gitu? Yang jelas capek. Banyak sekali pemikiran yang harus kita tuangkan di dalam. Iya betul. Boleh dicontohkan capeknya itu kayak apa sih? Seperti apa gitu? Capeknya adalah mengatur pengurus OSIS-OSISnya sendiri. Mengatur pengurus OSISnya sendiri. Emang kenapa sih Kak sama
pengurus atau anggota OSISnya itu kenapa sih Kak? Kadang tuh sudah diberi tanggung jawab tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau Ya, bertanggung jawab. Tentu mungkin Kak itu ada beberapa faktor ya Kak. Kira-kira menurut Kakak itu kenapa ya? Kok kan udah diberi tanggung jawab nih, tapi orang-orang tetap gak mau bertanggung jawab. Kira-kira apa ya Kak menurut Kakak sendiri aja? Mungkin karena pengurus OSIS tahun ini adalah kelas 11 sama kelas 10. Jadi kelas 11 sama kelas 10. Iya, jadi kalau untuk yang kelas 11 mungkin ya melihat saya tuh kayak ya sudah teman gitu, jadi santai, dibawa santai gitu. Santai. Oh iya gitu. Kalau kelas 12 gak boleh ikut ketua OSIS ya? Udah turun jabatan. Oh udah turun jabatan. Berarti ketua OSIS itu menjabat dari kelas 10 sampai kelas 11 aja ya? Iya. Oh gitu. Saya kira kelas 12 juga boleh ikutan Kak. Wah, enggak lagi ya? sibuk-sibuknya buat Sibuk-sibuknya. masuk ke universitas sih. Oh gitu. Jadi mungkin cari beasiswa ya Iya, buat nanti betul masuk ke sekali. UIN atau ke kampus yang lain. Nah, tadi Kakak kan membahas terkait pahitnya itu jadi ketua OSIS, mengurus anak-anak, anggota dan sebagainya. Kira-kira Kak, untuk kedepannya yang mau Kakak persiapkan itu seperti apa supaya meningkatkan loyalitas dan juga kedisiplinan anggota aja dulu. Ya kira-kira menurut Kakak itu seperti apa Kak? Yang pertama yang saya akan lakukan itu adalah apa ya Kak? Jadi bingung nih saya juga. bingung ya, saya juga bingung gitu. Karena Kalau Kakak dilantik itu bulan berapa? dilantik itu bulan Oktober. Bulan Oktober kemarin, berarti masih baru ya? Masih baru sekali. Iya betul sekali. Tadi kan Kakak ada pahit-pahitnya juga. Sebetulnya itu Kak kalau misalkan pendapat saya itu bagus. Lebih baik sakit hari ini, nanti dapat pengalaman di akhir. Kalau misalkan hari ini Kakak gak jadi ketua OSIS, nanti ketika Kakak disuruh jadi mimpin organisasi, ketunjuk, udah siap sama pengalaman hari ini, ya. Jadi kalau misalkan saran saya mah Kakak nikmatin aja ya, oke? Oke. Seperti itu. Dan tentunya banyak pengalaman-pengalaman manisnya juga kayaknya. Kalau ada, kira-kira pengalaman seperti apa saja Kak? Kalau boleh sebutkan 10 aja atau 5 kalau misalkan boleh itu sebutkan 10, pengalaman 5, ya oke. yang manis-manisnya jadi ketua OSIS. Kan karena saya baru aja, jadi mungkin masih sedikit gitu ya. Oh masih sedikit. Tapi ada pengalaman manisnya? Ada. Oke Kak. Penasaran nih, apa aja Kak? Yang jelas tuh ketika kita misalnya sudah memaksimalkan suatu program gitu kan, program itu hasilnya baik, itu sungguh pengalaman yang manis banget sih. Pengalaman manis yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ya Kak? Jadi Udah terasa banget, lebih fresh, plong, jadi keterusan sampai sekarang. Gitu ya Kak ya? Sponsor bukan? Iya bukan, itu iklan Pantene bukan. Kak. Oh, iya. Betul sekali, tapi di sini nggak ada sponsor iklan Pantene. Maaf ya ini saya kalah jadi canggung ya ke kamera. Semuanya penonton mohon serius ya, tidak ketawa, baik. Serius. Ada lagi Kak kira-kira, oke, kalau misalkan tadi Kakak baru 1 bulan nih, kira-kira pengalaman jadi siswa aja dulu Kak. Yang manis-manisnya itu apa Kak? Yang seru gitu, sekolah di Madrasah Aliyah. Itu punya teman-teman yang satu frekuensi sih. Satu Itu frekuensi. udah manis banget. Dari kelas mana aja Kak, kalau misalkan teman-teman Kakak ini? Dari semua kelas ya, Dari semua kelas ada? Kelas 10? Iya, karena 11, saya 12? orangnya social butterfly, jadi Sosial? tidak, ya social butterfly. Tahu nggak social butterfly? Nggak tahu Kak, itu apa sih Kak? Boleh diterjemahkan nih saya? Jadi social butterfly itu, dimana kita tuh nggak cuma, kan kalau sekarang kan bahasanya circle ya, Circle, nggak cuma pada satu circle, jadi kita bisa ke circle Masuk. mana-mana aja gitu. Betul sekali. Jadi Itu kayak, ya. kalau butterfly itu apa Kak itu? Iya, selayaknya kupu-kupu yang terbang kemana saja gitu. Oh, saya kira itu kupu-kupu terbang aja gitu Kak, bukan ya? Aduh, enggak tuh. Oh, enggak. Itu bagus loh Kak kalau misalnya Kakak punya kemampuan yang namanya sosial apa itu relasi itu seperti butterfly tadi ya. Karena itu sangat mempengaruhi sekali terhadap masa depan loh. Dimana nanti ketika Kakak misalkan butuh, misalkan Fatima nih udah sukses jadi seorang jurnalis, Fatima lagi di mana nih? Kebetulan nih ada berita menarik nih. Kan bisa dipanggil lewat relasi gampang sekali. Beda kan kalau nggak kenal, ini siapa sih gaji banget, so asik banget kan gitu. Itu dampak negatif. Jadi buat teman-teman semua yang misalkan punya kemampuan sosial, ditingkatkan. Jangan cuma circle-nya itu aja.
Itu udah bagus sekali Kak itu. Iya. Kalau dari kan tadi di sekolah Kakak kelas 10, kelas 11, kelas 12. Kalau dari guru, Kakak deket gak nih sama guru-guru? Semua sih. Semua deket? Semua deket. Alhamdulillah. Karena semua orang nggak bisa deket sama guru loh. Iya. Itu privilege. Ini loh Kak, ini kalau anunya Riosnya begitu deh. Ini ada 2 persepsi loh nanti di dunia pekerjaan. Ada orang yang negatif. Kak tahu negatif? Tahu. Ketika dia melamar pekerjaan, dia tidak diterima. Ada satu orang lagi dia melamar pekerjaan, dia tidak. Tapi dia tadi diterima enggak? Enggaknya? Tidak diterimanya. Tidak diterima. Ada satu pekerjaan lagi, dia diterima. Kemudian orang yang tadi negatif, dia akan berkata seperti ini Kak. Wah, kamu masuk gampang banget pakai orang dalam. Padahal karena kemampuan tadi Kak Salma sosial itu apa? Butterfly. Ketika kita interview dengan HRD, kita sangat bisa asik loh. Iya. Itu nilai plus dan gak semua orang bisa. Ini skill. Ya, bukan kekurangan, bukan kelebihan. Ini skill. Seperti itu. Dan itu Kakak tingkatkan juga ya. Kalau misalkan kan Kakak kalau aku gak salah Kakak pindahan ya? Pindahan dari mana nih Kak? Dari pindah sekolah dari mana? Bekasi. Dari Bekasi. Jauh ya? Bekasi itu Jawa Barat ya? Iya, Jawa Barat. Jawa dong. Barat. Jawa Betul Barat. sekali Jawa Barat ya. Tapi dekat Jakarta gitu. Oh, deket Jakarta, tapi 5 langkah dari rumah, aduh. 5 langkah dari rumah ke Jakarta. Iya. Oh, Enggak juga. Oh, enggak juga. Istilah. Oh, istilah. Kalau ke Jakarta berapa menit, Kak? 45 menit sih. 45 menit. Oh, jauh juga lumayan ya. 45 menit. Ya, gitu. Sekitar segituan. Itu kalau misalkan ke Jakarta di Bekasi itu bahasa Sunda apa bahasa Indonesia penggunaannya? Bahasa Indonesia sih. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, jadi jarang bahasa Sunda gitu ya? Jarang. Jadi kita memang ada pelajaran bahasa Sunda tapi asing buat kita. Oh, Asing bisa sekali. gitu. Tapi Jawa Barat kan? Bisa gitu. Itu kira-kira kenapa, Kak? Faktornya kenapa itu? Karena mungkin jauh dari ini ya, jauh dari perbatasan kampungnya gitu. Jauh dari perbatasan kampung. Lebih ke bawah ke kotanya mungkin. Iya, betul. Oh, jadi karena ke bawah arus kota gitu ya. Wah, kita sudah melenceng kemana nih, Kak? Oh, iya. Kita lanjut lagi ke ketua OSIS ya, Kak ya. Kira-kira motivasi Kakak nih menjadi ketua OSIS itu apa, Kak? Motivasi saya. Iya, motivasi. Kenapa sih mau jadi ketua OSIS? Atau Kakak dipaksa misalkan? Tidak, Kenapa nih, Kak? Tidak. Yang satu ingin membuat perubahan dari segi kreativitas siswa. Iya. Terus juga- Betul. Mau tidak ketawa ya? Serius? Ini bahasa Sundanya sudah terlewat. Iya, udah kelewat tadi. Kelewat. Kita kembali ke laptop. Oh, iya. Ya. Terus juga ingin lebih ini aja sih, membuat siswa-siswi yang kreatif juga. Terus juga ya supaya YPP Jamanis ini lebih dikenal sih. Lebih dikenal sama sama orang-orang gitu. Nah, kira-kira Kakak ada visi misi nggak nih jadi ketua OSIS itu apa yang kemarin Kakak sampaikan ketika berpolitik gitu di sana? Visinya apa, misinya apa jadi ketua OSIS itu? Pada lupa ya. Oh, lupa. Intinya sih menjadikan siswi MAYPP Jamanis lebih kreatif sih. Kreatif. Kira-kira nih Kak, kan kreatif itu kan umum. Iya. Ada yang menggambar, ada yang jadi konten kreator. Iya. Kira-kira kreatif di sini maksud Kakak ini detailnya seperti apa, Kak? Jadi OSIS ingin membuat suatu wadah untuk para siswa-siswi mengembangkan bakat minatnya gitu. Jadi kita membuka nih organisasi OSIS itu membuka wadah untuk para siswa-siswi untuk bisa mengembangkan minat dan bakatnya. Misalnya menggambar, kita ada siswi yang punya bakat menggambar, jadi kita Mendukung gitu ya. mendukung, memberikan informasi terkait lomba menggambar. Betul-betul. Nah, tadi Kakak membahas tentang mendukung. Kira-kira dukungan seperti apa yang Kakak berikan atau caranya seperti apa untuk mendukung siswa tersebut misalkan ini, Mak? Caranya dengan itu yang tadi cari informasi terkait bidang tersebut gitu. Jadi biar siswa tuh mengembangkan bakatnya tidak cuma di sekolah doang, tapi bisa mungkin ke nasional kan. Mungkin kita nasional. kita tidak tahu rezeki orang sampai mana. Iya. Mungkin suksesnya di sana juga. Wah, bahasanya menarik nih, Kak. Kata sukses nih menurut Kakak nih bagi siswa, apakah karena dia lulus ijazah atau karena apa nih, Kak? Apakah karena memang prestasi
Ini kata sukses di sekolah ya. Kira-kira menurut kakak sebagai ketua OSIS seperti apa nih kakak? Kata sukses itu Sukses itu di sekolah. menurut saya di sekolah Di sekolah. dengan ya mungkin salah satunya dengan menaikkan prestasi, juga harus menurut saya sukses. Sepertinya bingung ya kak ya. Bingung Mungkin ya? boleh saya Tapi memberikan kalau masukan nih. Boleh. Kalau saya bertanya, saya jawab sendiri ya kak ya. Iya, tidak Mungkin apa-apa. kata sukses menurut saya nih kak adalah ketika anak-anak tersebut mampu menemukan jati dirinya. Ketika dia misalkan mau belajar matematika, dia di sekolah fokusnya belajar matematika sampai dia sukses di matematika. Kalau kata Gadgetin itu yang di channel YouTube, bego di bidang kimia gak apa-apa, tapi jago banget di bidang matematika, itu lebih baik daripada nilainya 80 gak ada yang sukses banget. Dan menurut pandangan saya kak, kata sukses itu adalah ketika kita mampu menemukan diri kita sendiri. Jadi tidak disamaratakan di sekolah kak. Itu kan itu jadi PR besar loh kak di sekolah. Kadang kamu harus bisa matematika, bisa IPS itu. Sampai sekarang pun masih ada ya, Masih banyak sekali, ini PR. Bahkan ada teori loh kak, ada teori yang mengatakan, tapi ini konspiratif ya, entah benar atau salah. Katanya gini, di Indonesia itu dibuat bodoh supaya kita menikmati produk-produk luar negeri. Kalau kita pintar, bisa buat mobil, bisa buat kapal, kita nanti akan menjadi saingan. Itu teori konspiratif sih, saya nggak tahu juga. Soalnya kalau saya lihat di pendidikan itu kayak susah banget gitu dirubahnya. Entah kenapa Tapi gitu. saya setuju sih dengan konspirasi tersebut gitu. Tapi kalau misalkan saya posisi, misalkan saya nih sebagai yang satu-satunya ahli di bidang fotografi misalkan, saya itu gak mau mengajarkan kepada orang lain. Kenapa? Karena saya takut tersaingi. Tapi bisa juga masuk loh kak itu teori kayak gitu. Kayaknya, tapi saya juga gak tahu. Wah, kita pembahasannya panjang sekali ya para penonton. Sampai saya juga nunutan seperti itu. Tadi kita sudah belajar sama host pertama, sama Kak Indri ya. Terima kasih Kak Indri atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat. Dan terima kasih juga Kak Salma atas waktunya. Tentunya kita habis sesi ini ada closing statement dari Kak Ketua OSIS. Kira-kira apa nih Kak amanat untuk para penonton yang hadir pada kesempatan kali ini? Menurut saya amanat. Iya, pesan-pesan yang disampaikan. Pesan-pesan. Jangan melihat, jangan menggubris suatu bangkai hayam. Jangan menggubris. Ketika kita jalan, kalau ada bangkai hayam, jangan digubris, jalan aja gitu. Karena kalau misalnya kita pindahin dulu bangkai hayamnya baru kita lewat, itu baunya akan terbawa sampai kemanapun. Jadi dalam bahasa Indonesianya itu, jika kita pasti setiap perjalanan ada aja tuh masalah-masalah yang masuk. Jika kita menggubris masalah tersebut dari orang-orang, cemoohan segala macam, menggubris segala macam, itu akan terbawa ke depannya. Tapi kalau misalnya kita tidak menggubris, itu akan lancar insya Allah. Lancar insya Allah. Jadi kalau yang dapat saya pahami adalah kita tidak boleh mengganggu urusan orang lain. Mau itu jelek, mau itu apapun itu tidak boleh mengganggu. Kita fokus aja kepada tujuan kita. Wah, bagus sekali closing statement dari Kak Salma ini ya. Mudah-mudahan Kak Salma lancar selalu dan diberikan kesehatan. Terima kasih, sampai jumpa.